Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titis Chandra Wilasita dengan NIM A01318022. Saya akan mempresentasikan tentang mini proposal TA diajukan guna memenuhi syarat tugas UAS mata kuliah Metodologi Riset dan Penelitian. Penelitian ini berisi bab 1 pendahuluan yang berisi tentang latar belakang permasalahan, tujuan penelitian dan manfaat, lalu bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metodologi karya akhir. Lalu bab 1 pendahuluan yaitu latar belakang. Latar belakangnya yaitu dunia industri yang semakin berkembang pesat diiringi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin modern dan canggih. Dapat dilihat dari peralatan dan mesin yang digunakan. Peralatan dan mesin yang digunakan semakin kompleks. Kompleksnya peralatan dan mesin sehingga makin banyak juga resiko kecelakaan kerja. Mesin sendiri memiliki keuntungan yaitu memudahkan pekerjaan manusia, lalu juga mempunyai kerugian jika pekerja tidak hati-hati menggunakan, pekerja akan mendapatkan resiko akibatnya. Menurut Sumakmur, kecelakaan kerja tidak mungkin terjadi secara kebetulan sehingga pasti ada sebab di balik kecelakaan. Pencegahan dengan tujuan mengurangi peluang terjadinya kecelakaan itu penting dilakukan. Untuk pencegahan dengan meneliti suatu kecelakaan dan menemukan penyebabnya sehingga dapat dilakukan usaha untuk mengurangi peluang terjadinya kecelakaan kerja. Kecelakaan terjadi karena penyebab yang saling berkaitan, yaitu mungkin kesalahan dari sisi perusahaan atau sisi pekerja atau pada keduanya. Kecelakaan kerja itu berakibat fatal pada pekerja. Pekerja mengalami trauma dan cedera. Lalu kerugian bagi perusahaan yaitu kerugian produksi, lalu kerugian biaya proses hukum. Data kecelakaan kerja yang dihimpun dari BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2017 terdapat 123.041 kasus kecelakaan kerja. Lalu pada 2018 naik menjadi 175.105 kasus. Berdasarkan hasil penelitian, manusia memegang faktor penting dalam kecelakaan kerja. Salah satu pencegahannya yaitu dengan menggunakan APD. APD merupakan suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya. Selain itu, pekerja yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP juga menjadi faktor penyebab kecelakaan kerja. Permasalahannya yaitu apakah PT BMB Export telah berhasil menerapkan SMK 3 dalam upaya pencegahan kecelakaan kerja. Lalu yang kedua, apa saja hambatan yang dihadapi PT BMB Export dalam upaya pencegahan terjadinya kecelakaan kerja pada pekerja. Yang ketiga, bagaimana upaya yang dilakukan PT BMB Export dalam mengatasi hambatan dalam penerapan sistem manajemen K3. Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui keberhasilan PT BMB Export dalam menerapkan sistem manajemen K3 dalam upaya pencegahan kecelakaan kerja, lalu mengetahui hambatan yang dihadapi dalam penerapan sistem manajemen K3 yang tersedia di PT BMB Export. Yang ketiga, untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam penerapan sistem manajemen K3 pada BMB Export. Manfaat penelitian yaitu bagi perusahaan, kampus, penulis, dan pembaca.
bagi perusahaan sendiri diharapkan berguna bagi pemimpin perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat keputusan dalam bidang manajemen K3. Bagi pihak kampus diharapkan menambah referensi hasil penelitian di perpustakaan. Bagi penulis untuk mengetahui sejauh mana teori yang sudah diperoleh selama bangku kuliah untuk diterapkan di perusahaan. Selain itu juga menambah pengetahuan dan pengalaman di bidang K3. Bagi pembaca yaitu menambah informasi bagi pembaca tentang K3. Bab 2 yaitu berisi tinjauan pustaka ya. Tinjauan pustaka berisi keselamatan dan keselamatan kerja, pengertian K3 serta tujuan K3. Lalu subbab 2.2 mengenai kecelakaan kerja yang terdiri atas pengertian kecelakaan kerja, pencegahan kecelakaan kerja, klasifikasi kecelakaan kerja, serta faktor penyebab. 2.3 tentang sistem manajemen K3 terdiri dari pengertian SMK3, tujuan SMK3, manfaat penerapan SMK3, kebijakan manajemen, serta langkah penerapan SMK3. 2.4 yaitu alat pelindung diri, mengenai pengertian alat pelindung diri itu sendiri, lalu ketentuan alat pelindung diri, dan jenis-jenis alat pelindung diri. Bab 3 metode karya akhir. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yaitu penelitian dengan data yang dikumpulkan. Data itu sendiri didapat dari kuesioner atau angket, wawancara, serta dokumentasi. Lalu lokasi dan waktu. Lokasi penelitian ini di PT BMB Export yang beralamat di kawasan industri Catur Harjo, Jalan Magelang, kilometer 14, Sleman DIY. Waktu penelitian ini sendiri dilaksanakan pada Prakerin. Subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian adalah benda, hal, atau orang, tempat, data untuk variabel yang melekat dan dipermasalahkan. Dalam menentukan subjek penelitian, peneliti menggunakan teknik sampling berupa sampling yang disengaja atau purposive sampling. Purposive sampling adalah sampling yang anggota sampelnya dipilih secara sengaja atas dasar pengetahuan dan keyakinan peneliti. Peneliti percaya bahwa anggota sampel yang dipilihnya memenuhi kualifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Subjek penelitian ini yaitu ditunjuk sebagai informan, yaitu manajer HRD, supervisor, dan karyawan. Objek penelitian sendiri yaitu penerapan K3 di PT BMB Export. Lalu teknik pengumpulan data ada 3, yaitu angket, wawancara, dan dokumentasi. Angket menggunakan angket langsung yang bersifat tertutup, di mana kuesioner ini diisi langsung oleh responden dan disusun dengan menyediakan jawaban yang lengkap sehingga responden tinggal memberi centang pada tempat yang disediakan. Lalu wawancara itu tanya jawab ke perusahaan tentang penerapan SMK3. Peneliti membuat daftar pertanyaan yang dijawab responden. Lalu dokumentasi ini hanya sebagai pelengkap dari kuesioner dan wawancara. Metode analisis data ada 3, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Reduksi data merupakan proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari pola dan temanya dengan pemikiran. Lalu penyajian data adalah jumlah informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan-kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan dalam melihat penyajian data. Dapat dipahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Penyajian data ini berupa teks, grafik, dan gambar. Lalu penarikan kesimpulan. Kesimpulan dapat ditarik dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali sambil melihat catatan lapangan agar memperoleh pemahaman yang tepat. Hal ini dilakukan agar data yang didapat dan penafsiran terhadap data memiliki validitas, sehingga kesimpulan yang ditarik menjadi kuat. Lanjutan dari penarikan kesimpulan. Metode penelitian dalam pengumpulan data digunakan multimetode. Maka teknik yang digunakan adalah triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Data utama penelitian adalah data angket yang berupa angka, sehingga dihitung dengan menjumlahkan skor sesuai dengan masing-masing jawaban. Kemudian untuk memperkuat dan mengecek validitas data angket, dilakukan pencocokan dengan data hasil dokumentasi yang didapat dari observasi. Selain itu, dilakukan pula wawancara untuk mendapatkan penjelasan dari setiap data angket dan dokumentasi yang diperoleh. Data yang dihasilkan dari masing-masing teknik pengumpulan data dapat menggagalkan atau memperkuat data yang lainnya. Dalam menganalisis, peneliti menggunakan langkah menghitung jumlah skor dari data yang sudah dicocokkan antara data angket dengan dokumentasi dan wawancara. Kemudian menentukan persentase pelaksanaan setiap subindikator. Perhitungan rumus persentase menurut Sugiono tahun 2012 sebagai berikut. PS sama dengan ST dibagi SM dikali 100%. PS ini adalah presentasi skor, lalu ST adalah skor total yang dihasilkan, lalu SM adalah skor minimum yang seharusnya diperoleh. Hasil data persentase setiap subindikator ketercapaian pelaksanaan K3 sesuai dengan sistem manajemen K3 di PT BMB Export selanjutnya digambarkan ke dalam bentuk grafik balok dan data disajikan secara ringkas pada tabel. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian penerapan sistem manajemen K3, perolehan jumlah seluruh data persentase subindikator, kemudian dibagi jumlah subindikator. Kemudian data tersebut dikriteriakan menjadi 4 predikat yaitu baik, cukup, kurang, dan tidak. Sehingga dalam kualifikasi penerapan data tersebut dapat dikriteriakan sebagai berikut, yaitu baik jika 76% hingga 100%, cukup jika 51% hingga 75%, kurang jika 26% hingga 50%, dan tidak jika 0% hingga 25%. Lalu teknik keabsahan data. Untuk membuktikan kevaliditasan data yang diambil, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi metode dan sumber. Triangulasi dengan menggunakan metode yaitu membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan informasi yang dikumpulkan. Dengan membandingkan hasil wawancara dengan hasil pengamatan, sementara triangulasi sumber dapat dilakukan dengan membandingkan beberapa sumber data dengan metode yang sama. Dalam hal ini, peneliti nantinya membandingkan informasi yang diperoleh dari manajer produksi PT BMB Export. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.